wabarakatuh. Kami dari kelompok kehumasan perpustakaan yang beranggotakan yang pertama adalah Anggi, yang kedua Ratisinta Octavia, saya sendiri, yang ketiga Ulfiriska Aroza, dan yang keempat adalah Yogi Putra. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan kehumasan perpustakaan mulai dari Indonesia sampai dengan dunia. Tentu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah pengertian humas, tujuan humas di perpustakaan, pentingnya humas di perpustakaan, barulah kita masuki yang namanya perkembangan sejarah humas di Indonesia maupun dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Putra. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang humas di perpustakaan dan tujuannya. Yang pertama kita masuk ke pengertian humas dahulu. Humas sendiri merupakan suatu kegiatan untuk membangun citra dan komunikasi yang baik antara suatu organisasi dengan masyarakat. Baik buruknya suatu organisasi itu bisa dipengaruhi oleh kegiatan humas pada organisasi tersebut. Humas pada perpustakaan merupakan suatu kegiatan dalam bentuk komunikasi yang ada di perpustakaan. Komunikasi tersebut bisa berupa komunikasi internal atau komunikasi antara sesama karyawan perpustakaan, dan lalu komunikasi eksternal atau komunikasi antara staf karyawan perpustakaan dengan para pengguna perpustakaan. Lalu kita masuk kepada tujuan humas di perpustakaan. Tujuan humas perpustakaan yang pertama yaitu untuk mengenal publik perpustakaan, baik itu yang internal maupun yang eksternal. Yang kedua, untuk memberi atau menyadarkan mereka bahwa perpustakaan itu merupakan tempat yang penting untuk mencari ilmu atau mencari informasi. Yang ketiga, untuk menumbuhkan atau membuat image yang baik kepada publik bahwa perpustakaan itu merupakan tempat yang bagus. Lalu yang keempat, untuk memberikan kepercayaan diri kepada para staf karyawan bahwa pekerjaan di perpustakaan tersebut bukanlah pekerjaan yang diberikan kepada orang yang malas, melainkan pekerjaan yang mulia. Lalu yang kelima, untuk membuat para staf karyawan tersebut sadar bahwa mereka itu sangat dibutuhkan oleh para pengguna perpustakaan, sehingga staf karyawan tersebut akan bekerja dengan lebih baik dan lebih ramah kepada penggunanya. Lalu yang keenam, untuk memberikan komunikasi yang baik, yaitu komunikasi timbal balik antara sesama staf karyawan atau komunikasi internal, atau komunikasi eksternal, yaitu komunikasi antara staf karyawan dengan para penggunanya. Jadi dengan komunikasi yang baik, maka kegiatan atau layanan di perpustakaan tersebut akan berjalan dengan baik. Baik itu antara staf karyawan, sesama staf karyawan, atau komunikasi antara staf karyawan dengan para pengguna perpustakaan. Saya akan menjelaskan pentingnya PR di perpustakaan. Di sini ada 3 poin kenapa PR ini penting di perpustakaan. Yang pertama adalah kegiatan public relation ini sangat dibutuhkan di perpustakaan. Nah, tentu saja PR ini sangat dibutuhkan di perpustakaan gunanya untuk menginformasikan program maupun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat luas atas layanan dan produk yang dihasilkannya maupun yang dimilikinya. Nah, untuk menginformasikan produk ini, mereka akan melakukan sebuah kegiatan dengan mengadakan kegiatan seminar, ceramah, pameran, memamerkan koleksi-koleksi yang terbaru di perpustakaan. Dan yang ketiga adalah public relation ini sangat penting di perpustakaan adalah untuk memotivasi dan memberikan motivasi kerja kepada stafnya. Nah, tentu saja para staf akan memiliki bersemangat jika mereka memberikan motivasi. Nah, tentu, untuk menimbulkan rasa kekompokan itu di antara para staf, maka kegiatan dilakukannya itu seperti mengadakan tur bersama, memberikan ucapan selamat, hadiah, maupun lain-lain terhadap pekerjaan. Nah, dengan diadakannya kegiatan public relation di perpustakaan, maka semua kegiatan itu diwarnai di perpustakaan, maka staf akan melayani pengguna dengan ramah, ikhlas, bersemangat, dan menciptakan kondisi yang nyaman dan tenang. Nah, dengan adanya citra positif terhadap perpustakaan, mereka akan selalu memberikan dukungan kepada pihak perpustakaan yang merasa akan loyal terhadap perpustakaan. Nah, sebaliknya jika pesan pengguna terhadap perpustakaan kurang baik, baik itu terhadap layanannya, fasilitasnya, maupun kenyamanannya, maka mereka akan malas datang ke perpustakaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai sejarah public relation. Dalam sebuah istilah, public relation ini merupakan sebuah teknik penguat dalam membangkitkan kembali kelumpuhan industri yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1906. Nah, jika kita melihat ke belakang sebelum 1900-an, itu terjadi bahwa masyarakat itu masih belum menerima mengenai public relation itu sendiri. Waktu itu public relation ini masih dianggap bodoh dan belum bisa diterima sekali di kalangan masyarakat. Ini terjadi pada tahun 1865 sampai 1900-an. Nah, dengan seiring perkembangan zaman, pada tahun 1900 sampai 1918, public relation ini sudah mampu diterima dan dibilang bahwa sudah mampu memberikan informasi yang dapat meningkatkan hubungan yang baik antara masyarakat itu sendiri. Dan seiring perkembangan zaman, sampai-sampai public relation ini sudah diajarkan kepada seluruh kalangan masyarakat, tidak hanya di pendidikan sekolah dasar, namun public relation ini sudah menjadi mata kuliah wajib di Universitas New York pada tahun 1925. Nah, berjarak 3 tahun di Belanda pada waktu 1928 bahwa public relation ini sudah menjadi mata kuliah wajib di salah satu fakultas pada waktu itu. Nah, sampai akhirnya bisa menjadi salah satu bentuk keterbukaan informasi antara masyarakat maupun antara instansi dengan masyarakat maupun masyarakat dengan instansi. Pada tahun 1968 di Belanda mengalami perkembangan yang pesat. Dan ketika itu public relation ini sudah mengarah ke arah yang ilmiah karena penelitian rutin dan kontinu dilakukan secara efektif. Nah, akhirnya di Amerika Serikat pada tahun yang sama, public relation ini mengaju kepada ke arah bisnis. Contohnya hubungan karyawan dengan karyawannya bagaimana dalam instansi dan karyawan dengan masyarakatnya bagaimananya begitu. Nah, pada tahun 1968 sampai 1979 public relation ini sudah dikembangkan di berbagai bidang, tidak hanya di bidang pendidikan saja, tidak hanya di bidang bisnis saja, tetapi di bidang kedokteran, di bidang perbankan itu sudah mulai dikenalkan bagaimana public relation ini dan bagaimana hubungan masyarakat yang baik tersebut. Nah, pada tahun 1979 sampai 1990, public relation ini sudah mampu menjadi salah satu sarana yang profesional serta internasional yang tengah memasuki globalisasi dalam perubahan mental dan kualitas. Nah, dari tahun 1990 sampailah pada sekarang ini, public relation ini sudah mampu mengubah mental, mengubah kualitas, mengubah pola pikir, mengubah pola pandangan, mengubah sikap, serta mengubah pola perilaku masyarakat secara nasional maupun secara internasional. Contohnya, apa yang terjadi antara instansi dengan masyarakat itu sudah ada orang yang menjelaskan, misalnya terjadi permasalahan barang yang tidak sampai atau kecacatan barangnya, nanti humas lah yang akan menjelaskan kepada
customer itu sendiri, bagaimana tindak lanjutnya yang akan diberikan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya public relation ini sudah mampu membangun kerja lokal secara nasional, secara lokal maupun secara internasional. Nah, dengan adanya humas yang membangun kerjasama secara lokal, nasional maupun internasional, setelah itu public relation ini juga mau dan saling belajar di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, iptek sesuai dengan kebutuhan era global dengan memenuhi informasi. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah public relation. Jika ada kesalahan kata atau terbata-bata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ulfi Rizka Roza. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan humas di Indonesia. Sejarah perkembangan humas di Indonesia terdiri dari 4 periode. Periode pertama pada tahun 1962. Cikal bakal pembentukan humas di Indonesia secara resmi lahir melalui Kabinet PM Juanda yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah harus membentuk divisi humas. Secara garis besar, tugas kehumasan dinas pemerintahan adalah yang pertama, tugas strategis, yaitu ikut serta dalam proses pembuatan keputusan untuk pimpinan hingga pelaksanaannya. Yang kedua, tugas taktis, yaitu upaya memberikan informasi motivasi, pelaksanaan komunikasi timbal balik dua arah, hingga mampu menciptakan citra atas lembaga yang diwakilinya. Periode kedua pada tahun 1967 sampai 1971. Pada periode ini disebut dengan periode Humas Kedinasan Pemerintah. Hal ini dimulai dengan dibentuknya Boko Humas Pemerintah. Pada tahun 1970, Bako diubah menjadi Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah. Sebagai institusi formal, Bako Humas beranggotakan Humas Departemen Lembaga Negara serta unit usaha negara. Periode ketiga tahun 1972 sampai 1993. Periode ini ditandai dengan munculnya humas di kalangan profesional lembaga swasta umum, yaitu dengan didirikannya wadah profesi humas, yaitu Perhumas atau Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia pada tanggal 15 Desember 1972 oleh kalangan praktisi swasta. Dan pada tanggal 10 April 1987 di Jakarta dibentuk suatu wadah profesi humas lainnya yang disebut dengan Asosiasi Perusahaan Public Relation atau APRI, yang tujuannya sebagai wadah profesi berbentuk organisasi perusahaan PR yang independen atau konsultan jasa kehumasan, seperti mewujudkan fungsi public relation yang jujur dan bertanggung jawab dengan kode etik. Periode yang terakhir pada tahun 1955 sampai sekarang. Public relation berkembang di kalangan swasta, bidang profesional khusus atau spesialisasi, atau juga humas bidang industri pelayanan jasa. Beberapa indikatornya yaitu yang pertama, berdirinya forum komunikasi antar humas perbankan. Yang kedua, berdirinya PRSI atau Public Relations Society of Indonesia pada tanggal 11 November 2003 di Jakarta. PRSI atau Public Relations Society of Indonesia bertujuan meningkatkan kesadaran, kebersamaan, pemberdayaan serta partisipasi para anggotanya untuk berkiprah sebagai public relation profesional dan aktivitasnya yang berkaitan dengan isu-isu nasional maupun internasional. Baiklah, segitu yang bisa saya jelaskan tentang sejarah perkembangan humas di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.